Shalom, selamat siang saudara. Pada siang hari ini saya akan berbicara tentang antikris. Semua orang pasti pernah mendengar namanya antikris. Semua orang Kristen pasti pernah mendengar yang namanya antikris itu. Tapi tidak tahu siapa antikris itu. Berapa bahayanya antikris itu terhadap orang-orang Kristen. Pada siang hari ini saya akan mengupas tentang antikris. Betapa bahayanya antikris itu bagi orang Kristen. Kalau kita baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-18. 1 Yohanes 2 ayat 18. Ini tentang antikris. Saya bacakan. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-18. Judulnya adalah Antikristus. Ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ayat 19. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Memang mereka berasal dari kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh terhadap kita. Ini dikatakan antikris sudah banyak di muka bumi ini. Ini yang mengatakan firman Tuhan. Nggak akan salah. Kalau firman Tuhan sudah mengatakan, tidak akan salah. Kalau saya yang mengatakan bisa salah. Tapi firman Tuhan yang mengatakan ini. Ayat yang saya ulangin lagi ya, biar jelas ya. 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita. Jadi antikris itu sudah banyak di muka bumi ini. Dan antikris itu awalnya datangnya dari orang Kristen sendiri. Firman Tuhan yang mengatakan ini, bukan saya. Kalau firman Tuhan yang mengatakan, itu pasti benar. Ternyata antikris itu sudah banyak. Tapi banyak orang Kristen tidak sadar bahwa antikris itu sudah banyak. Banyak lawannya dikit ya saudara yang kekasih. Kalau sedikit paling dia 2, 3, 4. Kalau banyak itu bisa ribuan. Bahkan bisa jutaan antikris yang ada di muka bumi ini. Saya ingin memperjelas antara banyak dan dikit. Kalau di sini dikatakan banyak antikris, berarti antikris itu banyak. Bisa nggak kehitung. Kalau sedikit bisa dihitung. Berapa ada? 5. Berapa? 10. Kalau 1 juta nggak bisa dihitung. Kalau 100.000 nggak bisa dihitung. Ternyata di sini dikatakan sudah banyak antikris. Dan antikris itu asalnya dari orang Kristen. Ngeri ya saudaranya. Saya bisa nggak jadi antikris? Bisa. Saudara bisa nggak jadi antikris? Bisa. Ini Tuhan mengatakan antikris itu datangnya dari orang Kristen. Namanya antikris itu, anti itu berarti melawan. Mulutnya mengatakan Yesus, tapi hatinya melawan. Itu yang dinamanya antikris. Siapa sih antikris itu? Kita baca lagi 1 Yohanes 2 yang ayat yang ke-21. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-21. Ini antikris.
Aku menulis kepada kamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya. Dan karena kamu juga mengetahuinya bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus. Ternyata antikristus itu adalah orang Kristen yang berdusta. Tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus. Ternyata orang Kristen yang masih berbuat dosa, orang Kristen yang masih berdusta, itu yang dinamanya antikristus. Kalau kita nggak baca Alkitab, kita nggak tahu siapa itu antikristus. Ternyata antikristus adalah orang Kristen yang masih berdusta. Makanya di dalam Alkitab di sini dikatakan, mereka berasal dari kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh. Orang Kristen yang nggak sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan, dia pasti melawan perintah Tuhan. Kasar ngomongnya pura-pura menjadi Kristen, padahal bukan Kristen. Pura-pura menjadi hamba Tuhan, padahal bukan hamba Tuhan. Ini yang dinamakan antikristus. Dia melawan perintah Tuhan. Namanya antikristus, yaitu melawan perintah Tuhan. Apa betul perkataan firman ini? Apakah ada ayat yang lain orang Kristen yang melawan perintah Tuhan? Kita baca lagi di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang keempat. Di situ dikatakan, barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Barang siapa yang sudah mengenal dia, tetapi dia tidak menjalankan perintahnya, ia disebut pendusta, dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Berarti orang ini sudah mengenal tentang Tuhan Yesus. Sudah belajar tentang firman Tuhan. Barang siapa yang sudah mengenal dia, berarti sudah mengenal firman Tuhan. Sudah belajar firman Tuhan. Tetapi dia tidak mau menjalankan perintahnya, ia disebut pendusta, dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Ini yang dinamakan antikristus. Jadi gak heran Tuhan mengatakan di akhir zaman ini sudah banyak antikristus. Ayat yang ke-18 bagian akhir. Banyak antikristus. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Semangat menjadi orang Kristen, tetapi ujung-ujungnya melawan perintah Tuhan. Itu namanya antikristus. Apa benar banyak orang Kristen yang melawan perintah Tuhan? Sehingga Tuhan mengatakan banyak antikristus. Apa benar banyak orang Kristen yang melawan perintah Tuhan? Ini yang mengatakan firman Tuhan, saudara, bukan saya. Saya sebagai hamba Tuhan hanya menjelaskan antikristus adalah orang Kristen yang masih berbohong. Saya bisa jadi antikris. Saudara pun bisa jadi antikris. Ya, yang bisa menilai apakah kita antikris atau bukan ini firman Tuhan yang bisa menilai apakah kita jadi antikris atau bukan. Ngeri ya saudara yang kekasih. Kalau kita dinilai menjadi antikris, itu nanti kalau mati masuk neraka saudara. Jangan enak-enak menjadi orang Kristen tapi gak ngerti firman Tuhan. Bisa jadi antikris saudara.
Antikris itu orang yang melawan perintah Tuhan. Dia sudah ngerti firman Tuhan, tetapi dia tidak menjalankannya. Ia disebut pendusta. Dan pendusta itu yang dinamakan antikris. Ngeri ya saudara yang kekasih. Apa benar sih antikris itu begitu? Ya ini firman Tuhan. Nggak bisa ngomong. Saya juga nggak bisa ngomong. Kalau firman Tuhan sudah mengatakan gini, saya nggak bisa ngomong. Ya benar. Siapa sih antikris itu? Antikris adalah orang yang melawan perintah Tuhan. Berasal dari orang Kristen. Bahkan hamba Tuhan pun ada yang sudah menjadi antikris. Antikris itu tadinya orang Kristen, saudara. Antikris itu tadinya hamba Tuhan. Dia sekolah Alkitab. Dia jadi pendeta. Tadinya. Tetapi saking pinternya mungkin dia melawan perintah Tuhan. Firman Tuhan itu dirubah. Sehingga firman Tuhan ini dilawan. Apa benar firman Tuhan ini ada yang melawan? Ada kasar ngomongnya, firman Tuhan ini dilawan itu diapain ya saudaranya? Disangkal. Ya dilawan. Contohnya orang yang melawan perintah Tuhan. Contoh nih ya. Contoh orang yang melawan perintah Tuhan. Kita baca di dalam Matius 22. Ini saya berbicara tentang uang perpuluhan. Matius 22 ayat 21. Ya. Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ini yang mengatakan Yesus ya. Yesus mengatakan, berikanlah kepada Tuhan apa yang wajib kamu berikan kepada Tuhan, dan kepada kaisar apa yang wajib saudara berikan kepada kaisar. Wajib itu harus. Wajib sama sumbangan itu beda ya saudara yang kekasih. Kalau wajib itu saudara harus memberi. Kalau sukarela, saudara bisa beri, bisa tidak. Bisa beri dikit, bisa beri banyak. Itu namanya sukarela, sumbangan sukarela. Tetapi kalau wajib itu harus ada hitung-hitungannya. Apa yang saudara berikan kepada Tuhan, wajib saudara berikan uang pada Tuhan, yaitu punya Tuhan. Imamat 27 ayat 30 di situ dikatakan uang perpuluhan adalah miliknya Tuhan. Saya membahas tentang perpuluhan. Jadi 10% dari harta yang saudara punya itu punya Tuhan. Ini yang menentukan Alkitab. Yang menentukan saudara memberikan 10% untuk Tuhan, itu yang menentukan Tuhan. Bukan hamba Tuhan. Makanya Tuhan mengatakan 10% dari harta yang kamu miliki itu bukan punya kamu semua. Punya Tuhan. Itu yang dinamakan perpuluhan. Ya, itu udah ketentuan dari Tuhan. Ya, tapi sekarang di akhir zaman ini ada hamba Tuhan mengatakan, Tuhan gak minta 10% lagi. Tuhan minta 100%. Perpuluhan itu perjanjian lama, sekarang perjanjian baru. Perjanjian lama boleh Tuhan minta 10%. Sekarang perjanjian baru, Tuhan minta 100% dari hartamu. Betul ya? Ada hamba Tuhan mengatakan, seluruh harta yang saudara punya itu punya Tuhan, bukan punya saudara. Saya dengar YouTube-nya. Dia khotbah seperti itu. Ini hamba Tuhan terkenal. Gelarnya doktor. Kalau saya sebut namanya, saya nggak enak. Takutnya saya iri. Takutnya ada yang nilai saya iri sama dia. Padahal saya nggak iri. Saya hanya menjelaskan. Hamba Tuhan yang melawan perintah Tuhan, ia disebut antikris. Tuhan minta 10% dari harta saudara. Tetapi ada hamba Tuhan yang mengatakan, nggak minta 10% lagi, 100%. Karena seluruh harta yang saudara punya itu punya Tuhan.
Alasannya begitu. Kalau saudara tahu hamba Tuhan ini, saudara bagus. Jadi saya nggak usah sebutin namanya lagi. Alasannya apa? 1 Korintus 6 ayat 20. Kamu sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Sehingga seluruh hartamu itu bukan punya kamu, punya Tuhan. Itu alasan dia. Terserah alasan dia. Tapi menurut Alkitab, menurut firman Tuhan, tidak ada satu ayat pun yang Tuhan minta 100% dari harta saudara. Di Alkitab ini tidak tertulis, di dalam Alkitab ini tidak tertulis bahwa Tuhan meminta 100% dari harta saudara. Hanya ditulis 10%. Saudara coba cari di dalam Alkitab. Apakah ada Tuhan minta 100% dari hartamu? Tidak ada. Hanya minta 10% dari hartamu. Itu bagian Tuhan. Tetapi ada hamba Tuhan mengatakan 100% punya lu, punya Tuhan. Hebat ya. Bisa merubah firman Tuhan lu. Saking pinternya. Ini yang dinamakan antikris. Tuhan minta hanya 10% dari hasil kekayaanmu. Tapi ada hamba Tuhan mengatakan, tidak 10% lagi, 100%. Karena kamu sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Tapi di dalam Alkitab Tuhan tidak pernah meminta hartamu 100%. Tidak ada ayat firman Tuhan mengatakan Tuhan minta 100% dari hartamu. Tapi ada hamba Tuhan mengatakan mobilmu itu mobil Tuhan. Deposito uangmu itu uang Tuhan. Tanahmu tanah Tuhan. Rumahmu punya Tuhan semua. Jadi kalau saudara mau pakai harus persetujuan Tuhan, kata dia. Padahal Alkitab tidak pernah mengatakan seperti itu. Ini yang dinamakan melawan perintah Tuhan. Tuhan minta 10%, dia minta 100%. Hebat ya. Firman Tuhan dirubah sama dia. Ini yang dinamakan antikris. Wahyu 22 ayat 18-19. Barang siapa yang menambahkan atau mengurangkan dari nubuat isi Alkitab ini, ia tidak akan mendapatkan pohon kehidupan dan masuk ke kota kudus. Wahyu 22 ayat 18-19. Jadi kalau ada orang yang merubah isi dari Alkitab ini, dia nggak akan masuk surga. Ini yang dinamakan melawan perintah Tuhan. Dia merubah isi dari Alkitab ini. Tuhan minta 10%, dia minta 100%. Saya kasih ilustrasi sedikit tentang uang perpuluhan. Ya, biar saudara ngerti tentang uang perpuluhan antara 100% dan 10%. Contohnya gini. Saudara punya anak. Saudara kaya nih. Saudara punya anak nih. Lalu saudara kasih modal anak saudara 1 miliar. Nak, nih saya modalin kamu 1 miliar. Lalu anak itu ambil 1 miliar itu dari bapaknya. Lalu uang 1 miliar itu diolah sama anaknya sampai menjadi 100 miliar. Saya tanya sama saudara, apakah 100 miliar itu punya bapaknya atau punya anaknya? Saudara pakai pikiran dulu. Kalau saya sudah memberikan anak saya modal 100 miliar, lalu anak saya mengolah uang itu 1 miliar menjadi 100 miliar, maka harta yang 100 miliar itu bukan punya saya, punya anak saya. Betul ya? Itu yang benar. Jadi kalau Tuhan sudah memberikan kita kekayaan, kita olah itu kekayaan. Lalu berkembanglah itu usaha. Apakah Tuhan mau mengambil seluruhnya yang 100 miliar itu? Tidak. Tuhan tidak sejahat itu. Saudara aja kalau punya anak, saudara kasih modal 1 miliar. Lalu 1 miliar itu menjadi 100 miliar. Apakah saudara mengambil 100 miliar itu
dari anak saudara? Kalau saudara mengambil 100 miliar dari anak yang saudara olah itu namanya bapaknya nggak tahu diri. Saudara aja nggak mungkin mau ngambil usaha anak saudara seluruhnya saudara ambil. Apalagi Tuhan. Maksud saya saudara ngerti ya, Tuhan tidak akan mengambil harta saudara. Dia hanya minta, tolong ingat, 10% jatah Bapak. Ya kan? Makanya Tuhan mengatakan Imamat 27 ayat 30, 10% dari hasil usahamu adalah miliknya Tuhan. Waktu saudara lahir di dunia, saudara nggak bawa apa-apa toh. Telanjang toh. Ya kan? Tinggal di dunia ini, waktu saudara lahir, saudara punya apa? Telanjang. Sekarang saudara umur berapa? 30, 40, 50, 60. Sekarang saudara punya apa? Punya mobil, punya rumah, punya deposito yang banyak. Apalagi? Punya usaha, tiap bulan menghasilkan banyak. Nah, 10% dari yang saudara punya, itu punya Tuhan. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang mengatakan seluruh hartamu itu adalah miliknya Tuhan, itu yang dinamakan melawan perintah Tuhan. Makanya Tuhan mengatakan di akhir zaman ini banyak antikris. Antikris adalah orang yang melawan perintah Tuhan. Hamba Tuhan yang melawan perintah Tuhan itu yang disebut antikris. Saya harus ngomong tegas ini. Karena sudah terlalu banyak antikris berkuasa di dalam gereja. Tidak ada yang berani menegur. Firman Tuhan yang menegur pada hari ini. Bahwa orang yang merubah isi dari Alkitab ini, ia disebut pendusta. Dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Itu yang dinamakan antikris. Ya, 10% dari hasil usahamu itu milik Tuhan. Kalau ada hamba Tuhan mengatakan 100% hartamu adalah harta Tuhan, itu yang dinamakan melawan perintah Tuhan. Di dalam Alkitab, Tuhan tidak pernah meminta 100% dari hidupmu. Tidak pernah Tuhan meminta 100% dari hartamu. Cukup 10%. 90% yang saudara pakai untuk warisan untuk anak saudara. Untuk saudara beli mobil, beli apa saja. Jadi 90% itu saudara pakai untuk kebutuhan saudara. Tuhan gak jahat. Yang jahat itu antikris. Supaya saudara melarat. Saudara kerja mati-matian untuk saudara nikmatin. Tuhan tahu. Saudara cari uang untuk menikmati. Salah nggak? Nggak salah. Tetapi antikris merampok saudara. Pakai firman Tuhan lagi ngerampoknya. Mending firman Tuhan yang diberitakan benar. Salah. Ini yang dinamakan antikris. Tuhan minta 10%. Hamba Tuhan itu minta 100%. Ada kan hamba Tuhan yang minta 100% dari harta saudara? Teman saudara kan bingung kan? Nggak ngerti firman Tuhan. Saya ngerti. Hamba Tuhan yang meminta 100% dari harta saudara itu bukan hamba Tuhan, tapi antikris. Antikris itu pinter saudara yang kasih memutar balik firman Tuhan. Makanya kalau saudara nggak ngerti firman Tuhan, saudara habis sama antikris. Musuh orang Kristen itu antikris. Musuh hamba Tuhan itu antikris. Yang jadi masalah ini begini saudara yang kekasih, yang bahayanya. Hamba Tuhan yang menjadi antikris. Sehingga apa yang terjadi? Ya udah nipu-nipu. Saudara, mobilmu itu bukan mobil kamu, mobilnya itu dari Tuhan. Rumah saudara itu bukan rumah saudara, rumah Tuhan. Harta tanahmu itu bukan tanah saudara, punya Tuhan. Karena saudara sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Hebat ya.
Kalau nipu pakai firman Tuhan hebat ya. Kecuci otak saudara. Kalau dipikir-pikir benar juga ya. Seluruh harta kita ini sebenarnya bukan punya kita ya. Kalau dipikir ya. Karena kita sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Tapi ayatnya nggak ada mengatakan Tuhan minta 100%. Pernah nggak saudara membaca Alkitab, Tuhan minta 100% dari mobilmu, dari rumahmu, dari depositomu? Nggak ada. Hanya minta 10%. Tuhan tahu saudara cari duit itu capek. Tuhan tahu. Makanya Tuhan minta hanya 10%. 90%-nya untuk bagi anak saudara. Untuk beli rumah, untuk jalan-jalan. Nggak dosa itu saudara. Saya khotbah ini bukan mencari muka saudara yang kekasih. Saya khotbah ini untuk meluruskan jangan sampai saudara mengikuti antikris. Kita baca di dalam bahayanya apa sih antikris itu? Kita baca dalam 2 Yohanes 7. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7 ya. Saya bahas tentang antikris khusus supaya saudara ngerti. Jangan hanya dengar antikris saudara tapi nggak ngerti betapa bahayanya antikris itu. Dia ngerampok saudara. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Jadi kalau saudara nggak ngerti tentang antikris, upah saudara cari uang itu diambil semua sama dia. Ya, supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Ya, ayat yang ke-9. Setiap orang yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Jika seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerimanya dia dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Salam kepadanya, ayat yang ke-11. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Jadi kesimpulannya begini saudara yang kekasih. Kalau ada antikris, dia akan mengambil upahmu. Saudara cari duit mati-matian, mendapat cuan yang banyak, itu dirampok sama antikris. Sehingga saudara tidak mendapat bagian dari upah saudara. Hasil jerih lelah saudara mencari uang itu diambil semua sama antikris. Sehingga saudara tidak mendapatkan apa-apa. Ini yang Tuhan katakan. Supaya upahmu tidak diambil sama antikris. Di situ dikatakan barang siapa yang menerima antikris di dalam rumahnya atau menerima salamnya saja dari antikris itu, maka dia akan mendapat bagian dari kejahatannya itu. Ayat yang ke-11, 2 Yohanes 1 ayat yang ke-11 saya bacakan. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Jadi kalau saudara memberi uang saudara kepada antikris, menerima rumah saudara untuk dia khotbah di dalam rumah saudara, menerima salam dari antikris ini, maka
kita mendapat bagian dari kejahatannya. Dia yang berdosa, kita ikut masuk neraka. Itulah bahasanya. Gamblang. Saudara nggak berbuat dosa, tapi saudara menerima salam antikris itu, maka saudara ikut kecepretan masuk neraka. Jadi betapa bahayanya antikris ini. Kita menerima salamnya dari antikris aja, kita ikut masuk golongan dia loh. Ngeri ya saudara ya. Kalau saudara ngerti firman Tuhan, ngeri. Barang siapa yang menerima salam dari hamba Tuhan yang melawan perintah Tuhan, dia akan mendapat bagian dari kejahatannya. Hamba Tuhan yang melakukan dosa, kita ikut masuk neraka. Makanya saudara yang kekasih, kalau saudara nggak ngerti tentang antikris, habis saudara. Kan ada yang mengatakan, jemaat sering mengatakan sama saya, kalau pendeta yang berbuat dosa, ya pendeta yang masuk neraka. Saya enggak. Woi, nggak bisa. Alkitab mengatakan nggak seperti itu. Alkitab mengatakan kalau pendetamu jadi antikris, saudara menerima dia di dalam rumahmu, menerima salamnya, maka saudara mendapat bagian dari kejahatannya. Saudara nggak maling, saudara ikut masuk neraka. Saudara nggak melawan perintah Tuhan, tapi saudara menerima salam dari antikris ini, maka saudara mendapat bagian dari kejahatannya. Ini aturan Tuhan, bukan aturan saya. Kalau Tuhan sudah membuat aturan seperti ini, mau apa? Mau protes sama Tuhan? Percuma saudara bisa protes sama Tuhan. Nggak akan menang. Betul nggak? Saudara nanti mati nih, maaf bicara, pasti saudara mati ya. Pada waktu saudara mati, saudara mau masuk surga, ditolak sama Tuhan. Loh, Tuhan, aku kan sudah memberikan seluruh hartaku untuk Engkau. Bingung Tuhan, siapa yang minta 100%? Aku minta cuma 10% loh, kata Tuhan. Siapa yang minta 100%? Loh, kata pendeta itu, katanya kita sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Makanya seluruh hartanya punya Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan, aku nggak minta 100% dari hartamu. Saya minta hanya 10%. Berarti selama ini saya bukan ngikutin Tuhan dong. Iya, ngikutin antikris. Lalu gimana Tuhan? Ya kan lu baca di dalam 2 Yohanes 1 ayat 7-9. Barang siapa yang menerima salam dari antikris, dia akan mendapat bagian dari kejahatannya. Silakan masuk neraka. Kalau Tuhan sudah ngomong begitu, saudara mau protes sama siapa? Kalau belum kejadian mah enak kita ngomong ya. Itu mah ini. Ya ini aturan Tuhan saudara, bukan aturan saya. Masuk surga itu bukan aturan manusia, aturan Tuhan. Aturan Tuhan mengatakan barang siapa yang menerima salam dari antikris, dia akan mendapat bagian dari kejahatannya. Saya khotbah ini bukan untuk menjelek-jelekan hamba Tuhan. Bukan untuk mengadu domba saudara dengan gembala saudara. Saya hanya membuka kebenaran bahwa antikris itu melawan perintah Tuhan. Antikris itu adalah merubah isi dari Alkitab ini. Barang siapa yang menambahkan atau mengurangkan isi dari Alkitab ini, dia tidak akan mendapatkan pohon kehidupan dan masuk ke kota kudus. Wahyu 22 ayat 18-19. Barang siapa yang merubah isi Alkitab. Alkitab mengatakan Tuhan hanya minta 10% dari harta saudara. Itu peraturan Alkitab. Sudah tercatat di dalam firman Tuhan. Dimeterai lagi dengan Roh Kudus. Lalu datang hamba Tuhan yang melawan perintah Tuhan. Datang kepada saudara. Tuhan gak minta 10% lagi. Itu perjanjian lama minta 10%. Sekarang Tuhan minta 100%.
Karena saudara sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. 1 Korintus 6 ayat 20. Saya tahu. Lalu saudara ngikutin perintah dia. Oh iya juga ya. Saya kan sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Berarti seluruh harta saya bukan punya saya lagi, punya Tuhan. Saudara kasih itu 100% untuk gereja, untuk pendeta. Lalu pendeta itu foya-foya lah dia. Lalu saudara mati. Tuhan mengatakan, kamu digoblokin sama pendetamu. Nggak ada di dalam Alkitab minta 100%. Hanya minta 10%. Loh, jadi Tuhan gimana? Berarti kamu dibohongin, ya kamu bertanggung jawab lah. Ikutilah. Barang siapa yang menerima salam dari orang-orang Kristen yang seperti ini, hamba Tuhan yang munafik, hamba Tuhan yang melawan perintah Tuhan, dia akan mendapat bagian dari kerajaan surga. Jadi kalau saudara ingin mengerti kebenaran, nggak boleh tanggung-tanggung. Hati-hati kalau mendengar firman Tuhan. Cek apa yang dikatakan hamba-hamba Tuhan di khotbah itu, ada nggak ya di Alkitab? Kalau khotbahnya nggak ada di Alkitab, berarti dia melawan perintah Tuhan. Selesai. Tadi kan saya ngomong tentang uang perpuluhan aja ya. Kita fokus ke sana ya, satu aja ya. Kan ada kan hamba Tuhan minta 100% dari hartamu. Saya dengar di YouTube. Saudara sudah tahu orangnya ya. Hamba Tuhan besar. Saya sering mendengar khotbah dia. Tapi apa yang dikhotbahkan dia itu tidak ada di Alkitab. Tuhan minta 10%, dia minta 100%. Gimana itu urusannya? Itu yang dinamanya antikris. Antikris itu artinya orang yang melawan perintah Tuhan. Perintah Tuhan minta 10%, dia minta 100%. Ya. Jadi kalau saudara ingin mendengar firman Tuhan, harus cek apakah yang dikhotbahkan itu ada tercatat di Alkitab nggak? Kalau saudara mau tahu orangnya yang khotbahnya minta 100%, saudara nelpon saya. Kalau saya ngomong di YouTube ini nggak enak. Sangkain saya iri sama dia. Ini soal surga dan neraka, nggak boleh main-main. Kalau soal uang, masih kita bisa cari. Kalau soal surga dan neraka nggak bisa. Finishing habis. Hari ini lo ngambil keputusan, hari ini juga saudara akan mendapat akibatnya. Kalau saudara mengikuti hamba Tuhan yang seperti antikris ini, saudara dirampok. Berapa banyak hamba Tuhan yang sudah melawan perintah Tuhan? Banyak. Karena Tuhan mengatakan sudah banyak antikris. Antikris itu dari orang-orang Kristen. Jadi dari hamba-hamba Tuhan yang sekolah Alkitab, hamba-hamba Tuhan yang sekolah teologi, hamba-hamba Tuhan yang S3, hamba-hamba Tuhan yang gelarnya doktor, yang merubah isi dari Alkitab itu yang dinamakan antikris. Jadi antikris itu sudah ada. Dari zaman dulu sudah ada antikris. Sekarang lebih banyak lagi antikris. Namanya banyak itu enggak 2-3, ribuan. Kalau saudara menerima ajaran dari antikris ini, maka saudara akan mendapat bagian dari kejahatannya. Enak nggak? Nggak enak. Dia yang melakukan kejahatan, kita yang ikut masuk neraka. Saya katakan seperti ini karena tugas saya mengatakan bahwa kalau saudara mengikuti antikris, maka saudara akan mendapat bagian dari kejahatannya. Sekalipun saudara nggak berbuat jahat, cuman saudara menerima salamnya, maka saudara akan mendapat bagian dari kejahatan. Ini yang buat aturan itu bukan saya.
firman Tuhan. 2 Yohanes 1 ayat 7 sampai 11. Barang siapa yang menerima salam dari pendeta yang nggak benar, maka dia akan mendapat bagian dari kejahatan dia. Jadi kalau pendetanya masuk neraka, saudara pasti ikut masuk neraka. Nggak ada yang namanya pendeta masuk neraka, jemaatnya masuk surga. Nggak ada itu bukunya. Saudara tahu pendeta saudara nggak menjalankan perintah Tuhan, tapi saudara masih ngikutin dia. Maka pada waktu saudara mati, saudara nggak mungkin bisa masuk surga. Saudara sudah tahu pendeta itu nggak benar, tapi masih mengikutinya, bahkan mendukung dari belakang pakai uang. Di akhir zaman ini sudah terlalu banyak antikris. Hamba-hamba Tuhan yang melawan perintah Tuhan itu sudah banyak sekali. Makanya saya ingin katakan, tidak semua orang Kristen mati masuk surga. Karena apa? Ya karena ada antikris ini. Saudara yang kekasih, saudara itu belum tinggal di surga. Hari ini yang saudara dengar YouTube saya, saudara itu masih tinggal di dunia ini, belum tinggal di surga. Berarti belum 100% masuk surga. Makanya saya memberitakan Injil ini supaya apa? Saudara jangan salah milih pendeta. Jangan cari pendetanya antikris. Pendeta antikris adalah pendeta yang merubah isi dari Alkitab. Alkitab minta 10%. Antikris meminta 100% dari hartamu. Kalau saudara percaya dengan perkataan antikris, maka saudara akan mendapat bagian dari kejahatan dia. 2 Yohanes 1 ayat 11. Barang siapa yang menerima salam dan menerima rumahnya untuk antikris, maka dia akan mendapat bagian dari kejahatannya. Nggak enak ya dengarnya ya. Tapi ini firman loh. Firman Tuhan itu nggak semuanya enak-enak. Ada yang nggak enak. Ini yang nggak enak nih. Tapi yang nggak enak inilah ada obat untuk kita sadar. Oh iya. Selama ini saya dukung pendeta yang nggak benar nih. Gimana caranya supaya gue bisa selamat? Keluar dari gereja itu. Saya ingin katakan sekali lagi. Kalau saya ngomong apa adanya nih ya. Kalau saya ini ngajak saudara masuk neraka. Ya. Kalau saya ngajak saudara masuk neraka, saudara mau ikut nggak? Pasti nggak mau. Ngajak masuk neraka, siapa yang mau? Saya tanya lagi, kalau pendeta saudara yang saudara sayang, yang saudara agung-agungkan, yang saudara hormati pendeta saudara, kalau pendeta saudara yang saudara hormati sekali ngajak saudara masuk neraka, apakah saudara juga mau? Jawab. Kalau mau silakan. Jangan nyesal. Kadang-kadang pendeta itu dijadikan Tuhan sama jemaat. Saya ngomong apa adanya. Kadang-kadang orang Kristen itu menjadikan pendeta itu jadi Tuhan. Sehingga apa kata pendeta itu yes. Dia nggak peduli itu pendeta itu benar apa enggak. Yang penting yes pendeta gue benar. Setelah dikupas firman Tuhan, dicek dari Alkitab, ternyata hamba Tuhan itu ya adalah antikris. Memang dia dulu hamba Tuhan kata Tuhan, tapi dia melawan perintah Tuhan, maka dia disebut antikris. Yes, antikris. Kacau ya. Gak enak ya dengar khotbah saya ya. Ya karena ini akhir zaman saudara. Jangan dengar khotbah yang enak-enak, ketipu saudara yang kasih. Saudara punya harta bukan punya saudara, punya Tuhan. Karena saudara sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. 1 Korintus 6 ayat 20. Yes, gue dapet surga. Gak apa-apa harta gue habis.
Yang penting, yes, gue masuk surga. Setelah dicek, kamu itu bukan ngikut hamba Tuhan. Kamu itu ikut antikris. Tuhan gak minta 100% dari hartamu. Tuhan hanya minta 10%. Kayak mana itu kalau udah terjadi? Nyesel. Di dunia ditipu, hartanya habis. Setelah mati ditipu lagi, masuk neraka. 2 kali ketipu. Di dunia ditipu, hartanya diambil semua. Alasannya untuk pekerjaan Tuhan. Sumbang sama-sama. Tuhan gak jahat. Tuhan gak jahat. Kalau saudara cari uang, tuh dapat banyak, Tuhan minta cuma 10%. Sisanya 90% saudara pakai untuk apa aja terserah. Itu sifat Tuhan. Ya itu tadi yang saya ngomong. Saudara punya anak nih. Saudara kasih modal anak saudara 1 miliar. Saudara kaya nih ya. Saudara kasih modal sama anak saudara 1 miliar. Lalu anak saudara itu usahalah itu pakai uang 1 miliar itu. Berkembanglah itu uang sampai 100 miliar. Apakah saudara mengambil 100 miliar itu untuk saudara? Dengan alasan ini punya gua, ya kan? Nggak jahat itu orang tuanya. Paling yang ngomong, nak, waktu lu usaha itu pakai modal papa lo 10%, 1 miliar, sekarang lu udah punya 100 miliar. Tolonglah ingat-ingat, balikin 10%. Nah, 90% lu pakailah untuk lu. Itu bapak yang baik. Nggak jahat. Lu ibu kasih 1 miliar, lu berkembang 100 miliar, gua ambil itu semua. Itu rampok namanya. Dengan alasan itu modalnya dari bapak. Jadi lu gak ada hak. Gak gitu. Firman Tuhan gak jahat. Saudara cari duitlah yang banyak. 10% saja untuk kembaliin kepada Tuhan. 90% saudara pakai untuk beli jalan-jalan, untuk jalan-jalan, beli rumah yang bagus, beli mobil yang bagus. Gak dosa itu. Hak saudara. Saudara yang cari duit, saudara yang miliki, saudara yang nikmatin. Bukan saudara cari duit mati-matian, yang nikmatin pendeta. Ngawur itu. Kadang-kadang saya ngelihat ya, saya ngomong apa adanya ya, jujur ya. Kebanyakan pendeta tuh minta sumbangan terus sama jemaat. Jemaatnya susah diminta sumbangan. Apalagi jemaat yang kaya minta sumbangan lagi. Kalau nggak dikasih, tangan pelit. Pelit gak masuk surga. Yang susah suruh sumbang nih. Ya kan? Saudara perhatikan kalau di gereja, yang susah minta sumbangan juga dia. Kapan lagi mau memberikan untuk Tuhan kalau bukan sekarang? Karena saya ngalamin, saya dulu susah. Masih ditegek lah kasar ngomongnya. Ditegek itu apa ya? Ditegek itu artinya apa? Ditagih. Saya sudah susah aja masih dimintain sama gereja minta sumbangan. Alasannya apa? Kapan lagi ingin memberikan kebaikan sama Tuhan? Susah aja minta sumbangan dia loh. Kadang-kadang saya nggak habis pikir loh pendeta-pendeta ini loh. Jemaatnya susah aja minta disumbangin, minta sumbangan. Gimana dia mau bingung saya kadang-kadang. Jemaatnya susah, sudah bangkrut aja masih minta sumbangan. Saya ngomong apa adanya ini. Jahatnya luar biasa antikris ini. Saudara, saya ingin katakan kepada saudara. Kalau saudara punya duit banyak, saudara berikan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan, saudara jadi miskin toh. Sekarang saya tanya, kalau saudara miskin, yang tadi yang kaya saudara berikan seluruh untuk pekerjaan Tuhan, harta saudara dan sebagainya, sehingga saudara nggak punya apa-apa. Saya tanya, apakah pendeta saudara mau nolong saudara? Apakah saudara masih dianggap sama pendeta saudara? Waktu kaya saudara masih dianggap sama pendetanya, masih dirangkul, dijilat, keluarlah uang itu.
Setelah saudara jatuh bangkrut, apakah masih pendeta saudara masih ngejilat Anda? Dilepek saudara yang kekasih. Saya ngomong apa adanya, saya ngalamin. Makanya saya bisa khotbah seperti ini. Kalau saya nggak ngalamin, saya nggak bisa khotbah seperti ini. Waktu saya ada duit, dirangkul. Masih tenaganya masih kuat. Setelah saya nggak punya apa-apa, dilepek saya. Itu yang dinamakan antikris. Di mimbar ngomong yang kasih. Setelah keluar dari mimbar, jahatnya bujilah mencalik. Itu yang dinamakan antikris. Dia nggak mikirin jemaatnya susah atau enggak. Dia nggak mikirin. Yang penting seluruh hartamu punya Tuhan. Padahal Tuhan hanya minta 10%. Ya, betul ya. Omongan saya nggak enak, saudara. Tapi ini fakta. Ini fakta. Berapa banyak orang Kristen yang kaya jadi bangkrut gara-gara ditipu sama pendeta yang nggak benar. Bantu pekerjaan Tuhan, Tuhan akan membalas 1000 kali lipat. Bantu saudara. Setelah dibantu, usahanya kolab, bangkrut. Benar nggak perkataan dia? Bohong. Kalau saudara menjadi orang Kristen, pakai otak. Puluhan tahun menjadi orang Kristen dibohongin terus sama antikris. Kasihan toh. Saya sebagai hamba Tuhan prihatin sama orang-orang Kristen yang ditipu oleh antikris. Saya nggak benci sama hamba Tuhan. Saya hanya meluruskan mana yang benar, mana yang salah. Itu tugas saya. Saya tidak menghakimi. Saya hanya memberitakan Injil. Barang siapa yang menerima salam dari hamba Tuhan yang nggak benar, dia akan mendapat bagian dari kejahatannya. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7 sampai ke-11. Antikris adalah orang yang merubah isi dari Alkitab. Antikris adalah orang yang melawan perintah Tuhan. Antikris adalah orang yang melawan firman Tuhan. Firman Tuhan minta 10%. Hamba Tuhan itu minta 100%. Ini aja sudah beda. Ini yang dinamakan antikris. Salah satu ini baru tentang uang perpuluhan. Belum tentang hidup kudus. Ya kan? Belum tentang hukum Taurat dan sebagainya. Saudara yang kekasih, saya berbicara tentang antikris ini bukan karena saya iri sama hamba-hamba Tuhan yang banyak uang. Saya tidak iri dengan hamba-hamba Tuhan yang jemaatnya banyak. Tidak iri. Saya hanya memberitakan Injil. Tidak ada kepentingan saya. Tidak ada kepentingan saya untuk mengutak-ngatik hamba-hamba Tuhan yang kaya. Saya nggak ada kepentingan. Saya hanya memberitakan, ini loh antikris. Ini loh antikris yang merampok orang-orang Kristen. Dikasih khotbah yang halu itu apa ya? Khayalan. Saudara, kalau saudara memberikan seluruh hartamu seluruh hartamu untuk Tuhan, maka Tuhan akan memberikan lebih dari itu. Waduh, kacau. Kita berdoa, Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada siang hari ini tentang antikris. Jangan sampai kami menjadi antikris Tuhan, karena kami sudah menjadi orang Kristen puluhan tahun. Berikan kami keberanian untuk keluar dari gereja antikris, supaya kami bisa benar-benar mencintai Engkau dengan murni, bukan mencintai antikris. Tuhan, kiranya YouTube ini menjadi berkat bagi yang mendengar dan menjadi berkat untuk saya yang memberitakannya.
Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.